Dan seperti biasa ada muqaddimah fiqhiyah yang kami hadirkan dari kitab Mukhtasar Abi Suja atau yang sering dikenal disebut dengan sebutan kitab takrib, yang kita sudah sampai kepada wa yustahabbu qala Imam Abu Suja rahimahullah ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi wa talamidati fid dharaini amin. Ila qal wa yustahabbu, dan disunnahkan fi siyami, di dalam berpuasa adalah thalathatu asya, ada 3 hal. Di sana banyak memang, selain daripada 3 ada. Ini yang paling ditonjolkan, ditampakkan. Banyak kesunahan-kesunahan yang lain tentunya. Yaitu yang pertama ta'jilul futuri, bergegas untuk bergegas untuk buka di saat sudah yakin bahwasanya waktu maghrib sudah tiba. Di sini ada hikmah yang luar biasa besar, yaitu memang berpuasa tidak boleh nuruti hawa nafsu. Ibadah patuh. Waktu dilarang makan harus tidak makan beneran. Kalau waktunya buka ya hendaknya buka. Menunda tidak haram, tapi mendapatkan kesunahan, makruh. Tapi kalau wisal, sambung lagi dengan puasa berikutnya tanpa makan dan minum, ulama menyebutkan itu yang tidak diperkenankan. Jadi bukan sok, saya kuat kok, nggak usah buka, oh enggak. Berbuka. Dan sungguh indah. Berbuka adalah, mempercepat buka adalah sunnah, mengakhirkan sahur juga sunnah. Dan memang ini ibadah, tidak boleh hawa nafsu ikut-ikutan di sini. Nah, kapan disunnahkan untuk mensegerakan buka? Yang pertama di saat yakin, seyakin-yakinnya bahwasanya maghrib telah tiba. Ini yang pertama. Melihat di depan matanya matahari terbenam, mungkin dia adalah di pinggir pantai rumahnya atau di satu padang yang luas, sehingga matahari itu di saat terbenam terlihat. Di saat matahari sudah terbenam, maka waktu itu maghrib telah tiba. Gak usah pakai jam, ukurannya bukan jam. Jam mengikut matahari. Sehingga sehingga antara tempat dengan tempat yang lain berbeda. Sehingga Jawa Timur lebih dulu beberapa menit. Orang sana buka duluan. Dengan yakin terlihat. Yang kedua adalah dengan dugaan kuat atas dasar ijtihad. Menduga tanpa ijtihad nggak boleh berbuka. Nggak ada tanda-tanda, nggak ngelihat jam, nggak ada tanda apapun, tiba-tiba kayaknya sudah maghrib makan, nggak boleh. Harus berijtihad. Ijtihad hari ini yang paling gampang adalah ijtihad. Dia akan mengikuti petunjuk-petunjuk di setiap penanggalan itu, karena itu hasil ijtihad. Artinya di saat kita tidak bisa melihat matahari terbenam, kita bisa melihat yang tertulis itu, kita patuhi. Kemudian kita berbuka mengikuti petunjuk itu, sah. Dan sunnah, mempercepat. Apakah itu pasti benar? Yang penting atas dasar ijtihad. Selagi tidak pasti salah, maka jangan dipikirin. Selagi tidak pasti salah. Kalau pasti salah, ya salah. Contoh, dia ijtihad dengan ini semuanya. Dengan penanggalan. Contohnya mencoba ke pinggir pantai, menyesuaikan. Anggap saja maghrib jam 5.45 di dalam penanggalan ditulis. Jam 5.45. Maghrib.
Kemudian dia coba keluar rumah ke tempat hamparan, pantai di rumahnya kelihatan. Jam 5.45 matahari masih terlihat. Berarti dimenangkan apa yang dilihat, bukan apa yang diduga. Tapi ini semua nggak terjadi bagi kita. Kita tidak pernah bisa membuktikan matahari terbenamnya sesuai atau tidak. Tapi itu sesuai ijtihad. Maka kita sudah sah. Biarpun belum derajat yakin, tapi dugaan kuat karena itu atas dasar ilmu bahwasanya matahari akan terbenam di jam begini, detik begini. Sudah, kita cukup percaya. Selesai. Sunnah mempercepat buka di saat seperti itu. Kalau dugaannya salah baru, karena membuktikan salah itu bagaimana? Nggak bisa buktikan salah, semuanya berlalu. Kita bisa mundur lagi. Kemarin buka saya itu matahari terbenam atau enggak? Sudah nggak ada kisahnya. Nggak ada. Wah, mataharinya cerita, aku belum terbenam. Nggak ada. Makanya nggak pernah ada kisah semacam itu. Sudah, berarti sah semua dalam bertahun-tahun. Tapi ingat, itu semua adalah bagi orang yang pertama tidak bisa melihat langsung matahari terbenam. Kalau bisa melihat matahari terbenam langsung, ya lebih baik berpegang matahari terbenam. Karena itu pasti. Misalnya rumahnya di rumah yang memang hamparan datar, tidak ada pepohonan, tidak ada bukit-bukit yang tidak ada bukit, tidak ada gunung menjulang dan seterusnya, maka cukup adalah dengan melihat matahari. Baik. Kemudian yang kedua disunnahkan takhirus sahuri. Mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur. Jadi mengakhirkan sahur ini adalah sunnah. Memerangi hawa nafsu. Artinya hendaknya kita sahur sunnah. Mengakhirkan lagi mendekati di saat terbitnya fajar shadiq itu adalah sunnah asalkan yakin belum masuk fajar. Makanya ada jeda yang harus kita perkirakan, yang harus kita hadirkan untuk menjaga-jaga jangan sampai waktu fajar terbit kita belum siap untuk puasa. Sehingga antara sahur yang dilakukan baginda Nabi atau sahabat dengan waktu fajar itu adalah biasanya membaca Al-Quran, membaca ayat qadra khamsina ayatan, sekedar kurang lebihnya 50 ayat. Nah, kemudian di Indonesia ada istilah imsak. Itu imsak ini imsak istilah Jawi atau Indonesia itu. Itu bukan imsak istilah syar'i. Kalau imsak istilah menurut syariat dan imsak anil muftirat itu menahan diri dari hal yang membatalkan puasa. Definisi puasa kalau imsak. Bukan itu, imsak yang ada di negeri kita itu adalah imsak. Dan jangan dikatakan bid'ah juga atau dikatakan tidak ada. Imsak itu adalah saat kita sudah mulai menahan diri dari makan dan minum tapi belum masuk waktu subuh. Dan di saat masih ada seruan imsak kita masih boleh makan. Karena memang belum subuh. Ini imsak istilah kita, istilah di negeri kita. Lah antara waktu kita menahan diri sampai subuh ini adalah antara 50 ayat atau mungkin 15 menit, 10 menit. Lah, perlunya di saat ini adalah seorang yang akan berpuasa menyiapkan diri. Membersihkan gigi, minum dan seterusnya. Supaya di saat berpuasa ini benar-benar siap. Ini jadi imsak yang ada di negeri kita, istilah imsak itu belum masuk waktu subuh dan masih boleh makan dan minum. Misalnya terlanjur makan kerupuk rambak, kalau tidak minum nanti kan keselak sampai siang hari, gatal tenggorokannya. Minum, biarpun kata imsak, maksudnya imsak tuh artinya mungkin bahasa lain siap-siap gitu. Kalimatnya imsak, siap-siap, siap-siap. Baik. Ini adalah masalah as-sahur. Dan buka dan sahur dengan apa saja. Buka dianjurkan dengan rutop. Kurma segar, kurma, kemudian setelah itu buah-buahan, setelah itu apa? Kurma segar, kemudian air. Dan mungkin secara, dan seperti yang pernah kita baca, menurut kedokteran memang
Perut itu di saat sudah kosong berjam-jam itu kalau mau diisi sesuatu jangan langsung makanan berat. Tapi kasih pemanasan dulu deh. Yang manis, yang cair, buah dan sebagainya masukkan. Baru setelah itu nanti melakukan sholat maghrib berjamaah, habis itu dikasih makanan berat. Kemudian sahur. Kalau nggak punya apa-apa, paling tidak seteguk air. Air diminum untuk sahur. Baik. Itu disunnahkan. Nabi menyebutkan dalam hadis, la tazalu ummati bi khairin ma ajjalu al-iftar wa akharus sahura. Umatku akan dalam keberkahan baik-baik saja selagi mereka itu adalah bersegera di dalam berbuka dan berusaha untuk mengakhirkan sahur. Baik. Wa tarkul hujri. Wa tarkul hujri minal kalami. Sunnah ditinjau dari sisi puasa. Ini bisa saja disebutkan dalam makruhat, kemakruhan. Cuman di sini disebut dalam sunan. Dalam kitab lain disebutkan makruh kalau berpuasa kita itu adalah al-hujur, ngomong kotor. Lu ngomong kotor itu kan haram. Ngomong kotor itu haram. Kenapa kok jadi makruh di situ? Ngomong kotor itu haram, tapi di saat berpuasa menjadikan puasanya mendapatkan kemakruhan. Tetap keharamannya tetap. Menggunjing adalah makruh di dalam berpuasa, gunjingnya haram. Jangan sampai salah paham, bukan wah gunjing waktu puasa jadi makruh, enggak. Gunjing tetap haram, cuman menjadi kemakruhan puasa. Menjadi kemakruhan puasa. Gunjingnya haram, fuhs. Al-hujru artinya al-fuhsu, ngomong jorok. Minal kalami, omong kotor, itu adalah termasuk hal-hal yang disunnahkan untuk ditinggalkan. Dalam kitab lain disebutkan ini kemakruhan-kemakruhan di dalam berpuasa. Jadi kalau lagi berpuasa, hendaknya kita jangan ngomong kotor dan sebagainya. Puasanya sah, ya sah. Makruh kalau ngomong kotor, iya makruh ditinjau dari sisi puasa sehingga puasanya tidak sampai batal. Cuman dari sisi pahala bisa saja menghabiskan pahala. Bisa saja menghabiskan pahala dari kemakruhan-kemakruhan tersebut. Dosanya iya dosa, dengan ngomong kotoran ya dosa, tapi urusan puasanya bisa saja menjadikan sebab pahalanya hilang puasa tersebut. Kamin shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal 'atas. Nabi menyebutkan alangkah banyaknya orang puasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali dahaga dan lapar. Dia puasa serius, sahurnya tepat, benar waktunya, maghribnya juga benar, teman dia nggak mendapatkan pahala, hanya mendapatkan al-ju' wal 'atas, lapar dan dahaga. Kenapa? Karena dia puasa tapi tidak meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ngomongnya kotor, jorok. Dan ngomong jorok ini adalah haram dari zatnya ngomong, tapi di saat ditempelkan ke puasa menjadi kemakruhan puasa. Seperti itu. Puasamu makruh karena kamu ngomong kotor. Ngomong kotormu haram. Gitu loh. Sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang.